semuanya. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi tentang 1. Siklus menstruasi, 2. Fertilisasi dan kehamilan. Tujuan yang akan kita capai pada materi ini adalah sebagai berikut. 1. Mendeskripsikan siklus menstruasi yang terjadi pada dinding rahim. Kedua, mendeskripsikan proses fertilisasi dan kehamilan. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu siklus menstruasi. Anak-anakku, bagi kamu yang perempuan, tentunya sudah pernah mengalami menstruasi, bukan? Tahukah kamu apa sebenarnya menstruasi itu? Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Anak-anakku, menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, di mana siklus menstruasi akan terjadi apabila sel telur yang dihasilkan oleh ovarium tidak dibuahi oleh sel sperma. Anak-anakku, untuk memahami proses siklus menstruasi, simaklah penjelasan berikut ini. Pada umumnya, satu siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Akan tetapi, ada perempuan yang mengalami siklus menstruasi lebih pendek atau lebih panjang. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi pendek, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 18 hari. Seorang perempuan yang mengalami siklus menstruasi panjang, siklus akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Siklus menstruasi dapat dibagi atas beberapa fase. Untuk dapat memahaminya, kita dapat melihat gambar berikut ini. Pada gambar siklus yang dialami dinding rahim, dapat dijelaskan bahwa fase pertama adalah fase menstruasi. Pada fase ini, hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Hormon FSH adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Kelenjar tersebut terletak di otak bagian depan. Pada fase ini, dinding rahim luruh dan seorang perempuan mengalami menstruasi. Pada proses perkembangan folikel, ada beberapa folikel yang berkembang, namun hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Pada awal perkembangannya, folikel menghasilkan hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini akan memicu dinding rahim untuk menebal. Pada saat ini, dinding rahim sedang mengalami fase kedua, yaitu fase proliferasi. Tujuan dari menebalnya dinding rahim adalah untuk mempersiapkan tempat-tempat melekatnya embrio apabila sel telur dibuahi oleh sperma. Fungsi lain dari hormon estrogen adalah memicu kembali kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH atau luteinizing hormone. Hormon LH terus diproduksi dan meningkat secara mendadak. Peningkatan hormon LH ini akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang telah matang. Proses ini disebut ovulasi. Sedangkan pada fase yang ketiga adalah fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi korpus luteum. Sel telur yang telah diovulasikan akan ditangkap oleh fimbriae dan akan bergerak menuju tuba falopi. Jika pada saat itu sel telur tidak dibuahi oleh sperma atau tidak terjadi fertilisasi, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum untuk tidak memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi.
Dengan demikian, pada fase ini jumlah hormon estrogen dan progesteron pada perempuan menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menyebabkan jaringan penyusun dinding rahim rusak dan pembuluh darah yang ada pada dinding rahim pecah, sehingga perempuan akan mengalami menstruasi. Baik anak-anakku, kita lihat yang kedua, yaitu fertilisasi dan kehamilan. Anak-anakku, apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, maka sel sperma tersebut akan menuju pada sel telur. Bila telah bertemu dengan sel telur, maka bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses inilah yang mengawali terjadinya fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Proses fertilisasi ini terjadi di dalam tuba falopi. Tahukah kamu bagaimana sel sperma bergerak menuju sel telur? Sel sperma menggunakan flagela yang bergerak memutar sebagai baling-baling untuk menggerakkan tubuhnya dalam cairan yang ada pada tuba falopi untuk menuju ke sel telur. Seperti pada gambar berikut. Bagaimanakah sperma dapat menemukan sel telur? Ada beberapa mekanisme sel sperma dapat menemui sel telur. Sel sperma dapat menemukan lokasi sel telur karena sel telur menghasilkan senyawa kimia berupa hormon progesteron. Selain itu juga karena adanya sensor panas, yaitu suhu tuba falopi atau tempat sel telur berada lebih tinggi dibandingkan suhu tempat penyimpanan sperma. Anak-anakku, ayo kita renungkan betapa hebat Tuhan kita yang telah mendesain mekanisme sel sperma tersebut sehingga dapat menemukan lokasi sel telur dengan tepat. Anak-anakku, perhatikan gambar skema proses fertilisasi hingga implantasi berikut ini. Pada skema proses fertilisasi hingga implantasi dapat dijelaskan bahwa zigot yang terbentuk setelah terjadinya fertilisasi akan melakukan pembelahan. Selanjutnya akan berkembang menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam atau implantasi ke dalam endometrium. Pada kondisi ini, seorang perempuan mengalami kehamilan. Tahukah kamu bagaimana perkembangan embrio selama dalam kandungan? Embrio berkembang dalam kandungan sehingga menjadi bayi yang siap lahir selama 9 bulan, 10 hari atau sekitar 37 minggu. Anak-anakku, kita lihat bahwa perkembangan embrio di dalam kandungan dapat dibagi menjadi beberapa periode. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan tabel tahap perkembangan embrio berikut ini. Ultrasonografi atau USG merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan janin selama proses kehamilan. Melalui alat ini akan dapat diketahui perkembangan janin di dalam kandungan ibu, posisi janin di dalam rahim, bahkan jenis kelamin dari calon bayi, seperti tampak pada gambar.
Cairan ketuban memiliki beberapa fungsi, yaitu memberi ruang gerak. Cairan ketuban akan mengisi kantong ketuban lalu menekan kantong ke segala arah. Hal ini menyebabkan kantong ketuban mengembang dan akan menyebarkan tekanan ke segala arah sama besar saat terjadi benturan pada kandungan. Cairan ketuban juga tidak dapat dimampatkan, artinya ketika kantong ketuban tertekan, maka volume kantong ketuban tidak dapat mengecil. Hal ini yang menjadikan cairan ketuban dapat memberikan ruang gerak bagi janin selama berkembang. Yang kedua, sebagai pelindung janin dari benturan dengan dinding rahim. Setiap cairan memiliki kekentalan atau dikenal dengan viskositas, di mana viskositas ini disebabkan adanya gaya tarik-menarik antar molekul cairan atau gaya kohesi. Viskositas akan memperkecil risiko akibat adanya gesekan pada benda dalam cairan. Jadi, ketika ibu hamil bergerak dengan kecepatan tertentu lalu berhenti tiba-tiba, maka janin akan mendapat perlindungan dari cairan ketuban, sehingga janin tidak terbentur pada dinding rahim. Yang ketiga, sebagai cadangan cairan dan nutrisi sebagai janin. Dalam cairan ketuban terdapat glutamin atau salah satu asam amino yang merupakan bahan penting dalam pembentukan materi genetik atau DNA dan RNA. Zat-zat tersebut dapat diserap oleh tubuh janin melalui kulit dengan menggunakan mekanisme transport aktif maupun osmosis. Yang keempat, menjadi inkubator atau pengatur suhu alami, di mana pada temperatur cairan ketuban biasanya sekitar 37,6 derajat Celcius dan temperatur ini lebih tinggi 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius daripada temperatur tubuh ibu. Yang kelima, membantu proses kelahiran. Yang keenam, sebagai pendeteksi kelainan keturunan atau genetik pada janin. Baik anak-anakku, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, simaklah tugas yang dikerjakan berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Saya berharap melalui pembelajaran ini kalian dapat memahami isi materi ini dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.